menjumpai setiap kita pada malam hari ini? Ada? Siapa yang kalian hatinya rindu Tuhan Roh Kudus? Aku gak mau tahu gimana ceritanya. Aku nanti pas pulang, aku gak mau tangan kosong. Siapa coba? Siapa yang kalian di hati kalian, Tuhan Roh Kudus, aku gak peduli seberapa kali, seberapa sering aku dijamah Kau, tapi malam ini aku merindukan Kau. Sekali lagi boleh angkat tangannya semuanya. Malam hari ini kita akan sekali lagi membahas tentang yang namanya lawatan, orkestra lawatan. Kakak mau bilang yang pertama, bahwa setiap kita dari tadi udah diyel-yelin, setiap kita adalah siapa? Super Joel. Setiap kita adalah pasukannya, setiap kita adalah generasi yang sudah dinubuatkan di Alkitab bahwa lawatan itu adalah jatah kita. Amin. Siapa yang percaya lawatan itu jatah kita, angkat tangannya. Siapa yang bilang, Kak, kalau aku lihat video jutaan jiwa, aku pengen ada di sana, coba angkat tangannya. Amin. Kita generasi Joel, lawatan itu menjadi jatah kita. Amin. Dari ayat yang pertama, Yoel 2 ayat yang ke-28 dikatakan seperti ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa siapa? Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Di Alkitab ditulis siapa? Papa, mama atau kalian? Kita. Alkitab sudah menubuatkan dan Alkitab sudah menulis bahwa di zaman ini Tuhan sudah menetapkan bahwa kitalah generasi yang akan menetapkan nasib bangsa. Amin. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa yang namanya lawatan itu adalah jatah kita. Amin. Selanjutnya, dari Alkitab tidak pernah menulis bahwa orang tua kita yang akan melakukan mujizat. Alkitab tidak menulis bahwa kakak-kakak kita yang akan berkhotbah di depan, yang akan melakukan mujizat. Tapi Alkitab menulis anak. Jadi yang pertama, tepuk dadanya sendiri dan bilang, lawatan itu jatahku. Lawatan itu jadi bagianku. Lawatan itu jadi tugas dan tanggung jawabku. Amin. Amin semuanya. Selanjutnya, dan dikatakan di saat lawatan itu terjadi, Tuhan bilang Tuhan akan memulihkan kepada kita tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Dan Tuhan akan mengutus tentaranya yang besar yang Tuhan akan kirim kepada kita. Jadi di saat masa lawatan nanti, bukan hanya kita yang mengerjakan setiap lawatan, tapi Tuhan akan mengirimkan seisi surga untuk membantu kita mengerjakan lawatan. Amin semuanya. Kita gak akan pernah mengerjakan lawatan itu sendiri. Di saat kalian berkhotbah, di saat kalian pimpin pujian, Kak Jessica tidak pernah menyampaikan firman di sini dengan sendiri. Tapi surga mengirim pasukannya, surga mengirim tentaranya yang sangat besar untuk mengerjakan lawatan bersama kita. Amin. Yang selanjutnya dikatakan, jangan pernah mengatakan bahwa kita ini masih muda. Kak, aku masih terlalu kecil untuk mengerjakan lawatan. Biar yang khotbah, biar yang WL papa aja. Biar yang khotbah, biar yang WL kakak-kakak aja. Aku ini terlalu kecil. Tapi firman Tuhan berkata apa? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah katakan apa? Aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Siapa yang diutus Tuhan? Kita. Lawatan jadi jatah kita. Bukan papa mama, bukan kakak-kakak, bukan om dan tante, bukan pendeta kalian di provinsi, tapi kita, Super Joel, generasi Joel, lawatan menjadi jatah kita. Dan selanjutnya di ayatnya berkata seperti ini. Tidak perlu takut karena aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan mengelurkan tangannya dan menjamah mulut setiap kita. Di saat kalian diberi kesempatan untuk memimpin pujian, di saat kalian diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, tidak pernah kalian yang berbicara, tidak pernah Jessica, tidak pernah Kak Jessica yang memimpin pujian, tidak pernah Kak Jessica yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi tangan
Tuhan yang menyentuh setiap lidah bibir kita. Amin. Yuk, semuanya taruh tangannya di bibirnya, semuanya bilang, tangan Tuhan telah menjamah lidah bibirku, dan aku dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Selanjutnya, kakak gak akan lama hari ini. Kita tahu, kita hafal ayat ini. Ini adalah ayat wajib generasi Joel dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Siapa yang tahu yang namanya Roh Kudus? Siapa? Semuanya tahu ya. Kita sering dengar Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu sahabat, Roh Kudus itu ibu kita sendiri. Tapi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau memang lawatan itu menjadi jatah kita, ada sebuah janji yang Tuhan berikan bahwa kita bisa menerima pada malam hari ini. Amin. Yuk, sama-sama kita baca yang biru aja. 3, 2, 1. Tetapi aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas aku. Amin. Kita akan menerima kuasa yang sangat besar, kuasa yang dijanjikan Tuhan untuk kita bisa menggenapkan setiap janjinya untuk lawatan. Dan kuasa itu akan diturunkan di saat kita menerima siapa? Roh Kudus. Jadi kalau kita sering dengar, mengalirlah kuasa Roh Kudus, aku cinta Roh Kudus, itu bukan hanya bicara sahabat kita, bukan hanya bicara tentang teman kita yang di sebelah kanan kiri kita, tapi dia adalah seorang pribadi yang memiliki kuasa yang sangat besar, yang bisa membantu kita mengerjakan lawatan. Amin. Lanjut. Di sini dikatakan, apa aja sih Kak yang akan kita terima di saat kita ini menerima kuasa, ya? Dari ayat yang Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan dunamos, kuasa itu artinya dunamos, ya. Kalimatnya kakak bilang, bukan hanya sahabat atau penolong saja, tapi kalau kita menerima Roh Kudus, kita ini menerima dunamos. Dunamos ini apa aja? Yang pertama, kekuatan, kuasa, dan kemampuan. Kita menerima kekuatan yang ilahi, yang kita sendiri gak pernah bisa sebenarnya. Anak umur 7 tahun, ya tadi ada yang pergi ke panti-panti, yang umur 10 sampai 12, semuanya pergi ke panti-panti. Mungkin secara usia, harusnya kalian tuh gak mungkin pergi doain orang gila. Coba siapa yang tadi ke panti Galuh? Coba. Nah, doain orang-orang yang tinggi-tinggi, botak-botak, orang dewasa, mereka sakit mental, padahal umur kalian masih 10 sampai 12 tahun. Tapi kenapa kalian bisa melakukan itu? Karena kalian menerima Roh Kudus. Ya, yang kedua, kekuatan untuk selalu melekat dengan Tuhan. Kekuatan yang tinggal dalam diri kita. Amin. Dan juga yang ketiga dikatakan apa? Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Kuasa untuk apa? Mendatangkan mukjizat. Jadi di saat kita menerima yang namanya Roh Kudus, di tangan kita yang gak ada apa-apanya, yang biasa ngerjain PR matematika, kalau kita bisa tumpang tangan ke orang, tangan kita diberikan kuasa untuk mendatangkan mukjizat. Amin. Tadi kakak udah dengar ceritanya, ada yang ke panti ini, panti itu, dan bilang, Kak Jess, di saat mereka mendoakan orang-orang yang sakit, di saat mereka mendoakan anak-anak panti, bukan cuma anak-anak panti dan orang gilanya yang disentuh, tapi bahkan anak-anak yang di sini pun juga disentuh. Dan kita percaya, kemanapun kita pergi, apapun yang kita sentuh, kita akan mendatangkan lawatan. Karena kembali ke poin pertama, lawatan itu jatah kita. Lawatan itu menjadi beban dan tanggung jawab kita sebagai Super Joel. Kita punya tanggung jawab, kita harus mengerjakan lawatan sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh provinsi. Amin semuanya. Selanjutnya, masih tentang dunamos, dikatakan kekuatan moral dan excellent soul, kesembuhan di jiwa, karakter yang lebih bagus. Jadi kalau di sini masih ada yang nakal-nakal, di saat kita menerima dunamos, Tuhan tuh menjanjikan Tuhan akan mengubahkan karakter kita. Amin.
Selanjutnya kekuatan untuk memberikan pengaruh, kekuatan untuk mendatangkan kekayaan, mendatangkan uang, mendatangkan kekayaan yang daripada surga, dan juga kekuatan atau kuasa seperti pasukan yang sanggup take over atau menentukan segala sesuatu. Amin. Kak Jessica punya cerita. Hari itu Kak Jessica masih umurnya 15 tahun. Ya, mungkin di sini nggak ada yang umurnya 15 tahun. Tapi di saat Kak Jessica umur 15 tahun, Kak Jessica dikirim jauh banget dari Indonesia. Kak Jessica dikirim ke Taiwan. Kak Jessica dikirim ke Taiwan, gak ada mamanya Kak Jessica, gak ada tante Nita, gak ada kakak-kakak rumah singgah di sini, gak ada siapa-siapa. Kak Jessica beneran sendiri. Tapi hari itu Kak Jessica pergi ke Taiwan dan Kak Jessica bawa PR dari Tuhan. Kamu harus bikin KKR kesembuhan di jiwa untuk orang-orang yang ada di Taiwan. Kak Jessica mikir, aduh, Kak Jessica aja masih cuma umur 15. Kak Jessica aja gak bisa bahasa Mandarin. Kak Jessica aja gak kenal siapa-siapa di sini. Nanti siapa ya yang ngurusin ini? Siapa yang ngurusin itu? Kak Jessica gak bisa ngerjain sendiri. Tapi karena hari itu Kak Jessica ingat dengan ayat ini, bahwa di saat kita menerima Roh Kudus, kuasa yang diberikan kepada kita adalah apa? Kuasa seperti pasukan. Satu orang kalian mewakilkan 10.000 orang yang ada di udara. Amin. Mungkin kalian cuma satu orang umur 5 tahun, umur 7 tahun. Tapi di saat kalian menumpangkan tangan kepada yang sakit, tiba-tiba ada kuasa yang lebih dahsyat, dan itu membuat mujizat terjadi. Dan hari itu Kak Jessica yang masih 15 tahun, Kak Jessica diberi kesempatan untuk bicara, untuk bawa lawatan, untuk bawa KKR kesembuhan di om-om dan tante-tante yang umurnya udah 40-50. Tapi hari itu karena Kak Jessica angkat firman ini dan kakak bilang, aku telah menerima kuasa seperti pasukan. Dan aku percaya hari ini kakak gak sendiri, hari ini Jessica gak sendiri, tapi ada ratusan ribu malaikat, ada ratusan ribu tentara surga yang membantu Kak Jessica untuk melawat dan menyembuhkan jiwa-jiwa. Amin semuanya. Dan inilah yang Tuhan janjikan di saat kita ini menerima Roh Kudus. Yang pertama, kita harus tahu lawatan itu jatah kita. Dan yang kedua, ada janji yang daripada Tuhan, bahwa Tuhan berjanji di saat kita menerima Roh Kudus, Tuhan akan memberikan sebuah kuasa, dinamos, untuk mendatangkan mujizat, untuk mendatangkan kekayaan, dan untuk berjalan seperti pasukan. Yang terakhir, ya judul khotbah Kak Jessica hari ini adalah katalis ya. Yang terakhir ya, kita tahu ayat-ayat di saat kita menerima Roh Kudus, kita bukan hanya menerima kuasa. Yuk, kasih Kak Jessica 5 menit terakhir. Sebentar lagi Kak Jessica selesai. Di saat kita menerima Roh Kudus, kita bukan hanya menerima kuasa saja, tapi ada jutaan, ratusan karunia yang sedang disiapkan untuk kita bisa terima. Ya, di sini ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia dengan pengetahuan, karunia iman, dan masih banyak lagi. Yuk, sudah ada videonya, udah aman? Ada ya? Gak apa-apa. Yang video karunia-karunia. Kita mau lihat satu video. Ini adalah wujud asli. Ini adalah gambaran kalau kita ini bisa menerima kekuatan. Ini anak kecil. Ada suaranya, stop. Ini anak kecil. Siapa yang pernah lihat? Iya. Ini anak kecil, mungkin dia umurnya baru 3 atau 4 tahun. Ada nggak yang di sini 3-4 tahun? Ada? Ya, nggak ada. Bahkan kalian lebih besar. Tapi dia 3-4 tahun, dia sudah berdiri di belakang mimbar dan dia sudah menyampaikan firman Tuhan di depan jemaat Tuhan. Bahkan dia khotbah dengan sangat pede. Dia membawakan firman Tuhan dengan sangat kuat. Dia khotbah dengan depan jemaat-jemaat yang mungkin lebih besar daripada dia. Oke, selanjutnya. Dia khotbah gak seperti anak-anak kecil yang khotbah yang cuman
selamat pagi. Bukan kayak gitu, tapi dia khotbah membawa Roh Kudus. Dia khotbah penuh dengan karunia. Ada lagi penyembah WL. Mungkin dia umurnya baru 8 tahun. Dia memimpin pujian dan dia gak peduli mau orang ketawain dia, mau orang bilang dia ngapain sih lu kurang kerjaan, dia gak peduli. Tapi dia tahu lawatan itu jadi jatah dia dan tanggung jawab dia. Sudah menjadi tanggung jawab dia untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Selanjutnya lagi. Earlier this evening, some very unusual conducting meetings, individuals who were in. Yeah, the dentist, where did our dentist go? Mujizat demi mujizat bisa kita lakukan. Come on, Mulai Dad. dari You yang gotta namanya see this gigi one. emas This is amazing. muncul, This is amazing. What's weight happening loss. to you? Come on, dentist. Ada kesembuhan yang terjadi. Just have a look at this Dan young inilah man's yang mouth. akan terjadi I mean, have you kalau ever kita seen fire menerima work in your life? kuasa Oh, let it go. kesembuhan. It's Amin. wonderful. Beautiful. Ada banyak sekali bentuk-bentuk karunia. Karunia iman, karunia kesembuhan, dan masih sangat banyak lagi. Tapi itu apa yang akan terjadi kalau kita menghidupi panggilan kita, bahwa lawatan dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu menjadi jatah kita. Amin. Dan yang terakhir, kakak bawa eksperimen di sini. Yuk, dengan cepat saja kakak bawa eksperimen di sini. Hari ini judul khotbah kakak tuh katalis. Ya. Katalis adalah satu zat dalam pelajaran kimia di mana eksperimen sebesar apapun itu tidak akan bisa terjadi tanpa satu zat ini. Boleh dibantu sama Kamisha. Yang itu aja. Yang Coca-Cola, satu lagi Coca-Colanya. Kakak bawa satu Coca-Cola di sini. Ini satu Coca-Cola di sini. Kita tahu, mau kita doakan, mau kita liatin, mau kita tumpang tangan, mau kita inginkan ini untuk meledak, ini nggak bisa meledak, betul? Mau kita bilang sikir apa kita sampai tumpang tangan. Tapi kalau kita cuma pegangin, kalau kita cuma liatin, ini nggak akan pernah bisa meledak, ya. Tapi ada satu zat. Ada satu zat yang dibutuhkan untuk melakukan mujizat yang lebih besar. Dan tanpa ini, dan tanpa zat ini tidak akan pernah terjadi apapun. Dan ada eksperimen satu lagi. Mau kakak cuma liatin Coca-Cola ini, mau kakak sampai tumpang tangan, gak akan pernah terjadi apa-apa. Sama dengan lawatan. Kalau kita cuma nonton, kita cuma mendoakan dari jauh, gak akan pernah terjadi lawatan dalam hidup kita, dalam kota kita. Tapi dibutuhkan satu zat kecil. Mungkin dia cuma putih, kecil, seperti gak ada gunanya. Mungkin cuma manis-manis, pedes-pedes dikit. Tapi satu zat kecil ini dapat membawa dampak dan perubahan dalam lawatan. Satu zat kecil ini yang dapat membuat lawatan ini terjadi, bahkan menjadi ledakan lawatan yang dapat terkena ke ribuan jiwa-jiwa, yang dapat menyentuh ratusan ribu jiwa-jiwa. Hanya karena apa? Satu zat ini. Dan zat ini dibilang dengan iman. Kita mau nonton video lawatan beribu-ribu kali, tapi kalau kita tidak punya hati yang menginginkan, kalau kita tidak punya iman yang percaya bahwa ini bisa terjadi, lawatan itu tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Kalau kita menginginkan mujizat terjadi dalam rumah kita, tapi kita nggak punya satu zat kecil, yaitu iman yang mengubahkan, orang tua kita akan tetap tergeletak di rumah dengan penyakitnya. Tapi Tuhan hanya membutuhkan satu zat kecil, yaitu iman yang membangkitkan dan menciptakan lawatan. Amin. Hari ini sebentar akan dilanjutkan oleh Bunita Joel. Tapi hari ini, malam ini, mungkin ini baru malam pertama. Mungkin ini kalian
udah ada yang capek, mungkin kalian juga udah ada yang ngantuk. Tapi di malam ini, mari sama-sama Tuhan mendapati satu zat kecil ini dalam setiap hati kalian. Orang tua kalian yang di rumah, gereja kalian yang di rumah, kalian pengen, Kak, aku pengen lawatan terjadi. Kak, aku pengen seperti dia, umur 3, umur 4, umur 7, sudah memimpin pujian, sudah membawa lawatan. Semua itu gak mungkin terjadi tanpa satu zat kecil ini, yaitu iman yang menciptakan. Amin.